important experience as a football player, and at least we have a former World Cup host, Russia. For myself, the adjustment to class and concentrating outside of the and yeah, I never forget that feeling. Segrup dengan timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Takumi Minamino, tim yang menakutkan. For the duration of the World Cup, at least we have a former. FIFA beri ulasan khusus timnas Indonesia, sebut skuad Garuda punya potensi lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. It's still the best time, so for myself, the adjustment to class and concentrating. Ahli sepak bola AS ungkap timnas Indonesia berpotensi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang timnas Jepang, Takumi Minamino, tak ragu memuji timnas Indonesia jelang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, skuad Garuda adalah tim yang berbahaya. Sebagaimana diketahui, Jepang masuk dalam grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk Samurai Biru itu tergabung dengan timnas Indonesia, timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Menyoal hasil undian tersebut, Minamino langsung menunjuk 2 tim tangguh versinya. Ex-pemain Liverpool itu mengatakan, Arab Saudi dan Australia akan menjadi rival kuat bagi Jepang untuk menyegel tiket lolos Piala Dunia 2026. Arab Saudi dan Australia bagi saya adalah tim kuat di Asia. Tim yang tangguh, termasuk jarak tempuh dan atmosfernya, kata Minamino, dipetik dari Nikkan Sports, Selasa, 2 Juli 2024. Tapi menariknya, Minamino juga menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang dinilai menakutkan. Pemain berusia 29 tahun ini mengatakan seperti itu karena telah melihat sendiri performa anak asuh Shin Tae-yong pada gelaran Piala Asia 2023. Indonesia juga cukup menakutkan. Mereka bermain bagus di Piala Asia dan memiliki banyak momentum, ungkap pemain AS Monaco tersebut. Minamino menegaskan Jepang harus serius menatap laga di grup C sebab ia ingin membawa negeri matahari terbit mentas di Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jepang harus pergi ke Piala Dunia. Saya ingin meraih hasil yang terbaik, tegas Minamino. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan memainkan 10 pertandingan sejak 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Tiap tim, termasuk timnas Indonesia akan memainkan 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Jepang akan memulai perjuangannya dengan melawan Cina pada 5 September. Sementara itu, timnas Indonesia akan bertandang melawan Arab Saudi di laga pertamanya. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, FIFA apresiasi penampilan timnas Indonesia yang catatkan sejarah lolos ke putaran ketiga. Melansir dari laman resmi FIFA, disebutkan bahwa timnas Indonesia punya harapan besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia dipenuhi oleh para pemain muda berbakat serta pemain diaspora yang berpengalaman di kancah internasional. Banyaknya pemain diaspora tersebut menurut FIFA, jadi salah satu kunci kekuatan timnas Indonesia berkembang pesat. Dalam sejarahnya, timnas Indonesia pernah tampil di Piala Dunia tepatnya pada tahun 1938 saat skuad Garuda masih bernama Hindia Belanda. Setelah itu, timnas Indonesia belum bisa lagi tampil di Piala Dunia dan kini peluang pecahkan rekor tersebut bakal bisa terwujud. Pencapaian timnas Indonesia saat ini adalah buah dari penantian tim Garuda selama 88 tahun dan masih terbuka lebar peluang Indonesia melaju ke babak selanjutnya, tulis FIFA. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman yang memberikan dorongan besar, tambah laman tersebut. Para pemain muda itu, lanjut FIFA, berperan penting dalam membawa timnas Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2023 beberapa waktu lalu.
Jika melihat dari peraturan yang ada, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 memang cukup lebar. Sebagai informasi, untuk Piala Dunia 2026 nanti jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Timnas Indonesia sendiri pada putaran ketiga kualifikasi nanti tergabung di grup C bersama Australia, Arab Saudi, Cina, serta Bahrain. Dalam kualifikasi putaran ketiga ini, masing-masing dua tim teratas dari tiga grup yang ada bakal lolos langsung ke Piala Dunia. Sedangkan posisi ketiga dan keempat masing-masing akan dibagi lagi dalam tiga grup di putaran keempat. Ahli sepak bola AS ungkap timnas Indonesia berpotensi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga mengungkap penyebabnya. Timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sesuai undian pada 27 Juni 2024. Anak asuh Shin Taeyong akan berjumpa timnas Cina, timnas Bahrain, timnas Arab Saudi, timnas Australia, dan timnas Jepang. Tiga negara yang disebut terakhir merupakan langganan putaran Piala Dunia. Sementara itu, Cina pernah tampil pada Piala Dunia 2002, dan Bahrain tetap merupakan kekuatan yang ditakuti di level Asia. Namun, pengamat sepak bola Ben Griffiths membuat prediksi unik. Timnas Indonesia disebutnya bisa finish di atas Cina bahkan Bahrain. Tim Cina mungkin dinilai lebih baik dari Indonesia dan Bahrain, tetapi dua negara itu bisa meraih hasil yang membuat Cina dalam posisi tidak menguntungkan, ungkap Griffiths di media sosial miliknya. Salah satu dari tiga tim ini, Cina, Bahrain, dan Indonesia, akan lolos dari grup C di posisi 4 dan mereka tahu betul tidak selevel dengan Australia, Arab Saudi, dan Jepang, imbuh pria asal Amerika Serikat itu. Timnas Indonesia punya peluang untuk merebut itu. Bagi tim kuda hitam ini, posisi 4 itu harus jadi target yang ingin mereka capai. Hanya satu yang harus ada di kepala mereka, berjuang dan finish di peringkat 4, kata Griffiths. Sekadar informasi, peringkat 1 dan 2 dari 3 grup di putaran ini akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara, posisi 3 dan 4 dari 3 grup akan menuju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan dibagi lagi menjadi 2 grup berisi masing-masing 3 tim. Masing-masing akan bermain sebanyak 2 kali. Kedua juara grup akan merebut 2 tiket terakhir dari benua Asia. Sementara, posisi 2 di tiap-tiap grup akan diadu untuk memperebutkan 1 tiket playoff antar konfederasi. Maka, perjalanan untuk tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan lebih panjang.